Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mira Maisyaro, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pedagogik, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan saya mahasiswa-mahasiswi program studi matematika. Perkenalkan, nama saya Rizal Saifullah. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggota Rosa Amalia, Siti Sofiatur Rohmah, dan Yulis Nawati, dengan tema pendidik dan anak didik. Kita masuk ke pendidik dengan pengertian adalah pendidik adalah orang yang membimbing anak supaya anak tersebut menuju ke arah kedewasaan yang pelaksanaannya baik di keluarga maupun di luar lembaga. Mencapai pendidik, peran yang terpenting adalah pendidik. Yang kedua ada jenis-jenis pendidik. Jenis-jenis pendidik itu ada 2, yaitu pertama orang tua, yang kedua adalah guru. Yang ketiga kita masuk ke ciri-ciri pendidik. Pertama adalah adanya kewibawaan, kedua adalah mengenal anak didik, yang ketiga adalah membantu anak didik. 4 adalah sifat-sifat pendidik. Sifat-sifat pendidik: A. Guru harus mengasihi muridnya seperti ia mengasihi anaknya sendiri. Yang kedua, guru juga harus mempunyai sifat rasa kesadaran akan kewajibannya terhadap masyarakat. Yang ketiga, seorang guru harus berlaku jujur dan juga ikhlas dalam pekerjaannya. Yang keempat, guru harus berhubungan terus dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, guru juga harus membiasakan muridnya untuk percaya pada diri sendiri dan bebas berpikir. Yang keenam, ada seorang guru hendaknya berbicara dengan bahasa dan yang dipahami dan dimengerti oleh anak pendidik. Yang ketujuh, ada seorang guru harus memikirkan pendidik akhlak. Syarat-syarat pendidik. Yang pertama, pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan, atau pendidik mengenal tujuan pendidikan nasional. Kedua, pendidik harus mengenal anak didiknya. Ketiga, pendidik harus mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan, atau pendidik dapat memilih prinsip mana yang cocok untuk anak ini pada situasi tertentu. Keempat, pendidik bersedia membantu anak didik. Kelima, pendidik beridentifikasi dengan anak didik atau menyesuaikan diri dengan dunia anak namun dewasa. F. Kompetensi pendidik. Ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kedua, kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi profesional. Keempat, kompetensi sosial. Selanjutnya, anak didik. Pengertian anak didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah masyarakat yang anggota berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pertama, ciri-ciri anak didik. Ciri-ciri anak didik menurut Edi Suwardi 1984 ada 3 ciri. Yang pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Yang ketiga, anak didik yang ingin. 3. Perkembangan anak didik. Perkembangan anak didik ada 4 tahap. Yang pertama, bayi mulai usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, kanak-kanak mulai usia 3 sampai 7 tahun. Yang ketiga, anak-anak mulai usia 7 sampai 12 tahun. Yang keempat, puber mulai usia 12 sampai 14 tahun. 4.
Anak didik sebagai individu. Individu adalah orang seorang diri, perseorangan manusia, perseorangan sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan yang lainnya sehingga bersifat unik. Tidak ada dua individu yang persis sama. Prinsip dasar bagi pendidik yaitu pengakuan bahwa setiap manusia dan dengan sendirinya juga anak didik adalah seorang individu. Kemudian, interaksi pedagogis antara pendidik dengan anak didik. Interaksi pedagogis merupakan suatu pergaulan antara anak dengan orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan manusia dewasa. Interaksi pedagogis yaitu manusia mandiri pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Interaksi pedagogis selalu mengandung tujuan. Tujuan pendidikan maksudnya, apakah itu tujuan dekat atau lebih jauh? 1. Pendidikan berarti komunikasi. Pendidik dan anak didik akan berkomunikasi dalam arti komunikasi dua arah. Dalam berkomunikasi, anak harus diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Kemampuannya dalam berkomunikasi antara pendidik diberi mencoba sendiri. Dengan anak didik ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyediakan situasi yang baik, dan yang kedua, mengikuti irama. 2. Syarat-syarat interaksi pedagogis. Yang pertama, rasa tenang pada anak. Yang kedua, hadirnya kewibawaan. Yang ketiga, kesediaan pendidik membantu anak didik. Dan yang keempat, perhatian minat anak. 3. Ada interaksi pedagogis dalam proses belajar di sekolah. Yang pertama, interaksi atas dasar tugas dan peran masing-masing. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, kemampuan guru untuk membantu. Yang keempat, ada suatu prosedur. Yang kelima, ditandai dengan satu gagasan materi. Yang keenam, interaksi belajar mengajar ditandai dengan aktivitas murid. Yang ketujuh, guru mengambil peranan membimbing. Yang kedelapan, interaksi belajar mengajar ada suatu disiplin. Selanjutnya ada batas waktu. Interaksi belajar mengajar individu, interaksi belajar mengajar berkelompok, dan yang terakhir interaksi belajar mengajar dengan tim guru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.